Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikum ya, praktikum 4. Itu yang berkaitan dengan teknik analisa rangkaian superposisi. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mampu memahami teorema superposisi, dan yang kedua mampu menganalisis suatu rangkaian listrik linier dengan teorema superposisi. Lah, ini bahan-bahannya ya. Pastinya ada modul praktikum, ada multimeter, power supply, resistor, kabel, dan konektor, kemudian ada breadboard. Tapi nantinya kita akan melakukan simulasi menggunakan Proteus. Nah, yang perlu kita pahami dulu, rangkaian superposisi itu bagaimana begitu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya rangkaian superposisi itu adalah rangkaian listrik linier yang mengandung lebih dari satu sumber, baik itu sumber tegangan maupun sumber arus. Di mana nantinya kalau ada lebih dari satu sumber, baik dua ataupun tiga atau empat, itu nantinya dilakukan analisis untuk memperoleh berbagai tegangan dan arus pada masing-masing cabang resistor. Nah, kemudian ini langsung saya kasih contoh. Di sini sebenarnya ada contohnya juga, cuma tidak ada nih. Langsung saya kasuskan kasus soal kayak gitu. Ini saya ulang bahwasanya teorema superposisi itu elemen rangkaian listrik linier yang terdiri dari yang memiliki lebih dari satu sumber bebas, baik itu sumbernya berupa sumber tegangan maupun sumber arus. Nah, di sini ada persyaratan untuk rangkaian superposisi. Yang pertama, sumbernya itu harus lebih satu. Kalau masih satu sumber, nah itu tidak bisa diselesaikan secara superposisi. Tapi kalau sumbernya sudah lebih dari satu, nah itu bisa kita kerjakan atau kita analisa menggunakan rangkaian superposisi. Kemudian sumbernya itu boleh berupa apa saja, yaitu boleh berupa sumber tegangan maupun sumber arus. Kemudian syarat yang ketiga, struktur rangkaiannya itu sempurna. Nah, maksudnya sempurna itu apa ya? Ada resistornya, kemudian ada sumbernya, rangkaiannya itu juga bukan rangkaian yang terputus. Oke, langsung saja kita akan contohkan soalnya bagaimana. Nah, ini kan tentukan tegangan dengan menggunakan teorema superposisi lah. Ini asalnya begini. Asalnya rangkaiannya begini. Di sini ada berapa sumber? Nah, ada lebih dari satu sumber. Kalau di sini terdapat dua sumber, yaitu sumber tegangan berupa nilai 6 volt dan sumber arus berupa nilai 3 ampere. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Nah, ini ada kategori lagi. Nah, dari satu rangkaian ini kita akan rubah menjadi dua rangkaian di sini dan di sini. Nah, kalau kita menghilangkan sumber arus di sini ya, menjadi rangkaian di sini. Kalau kita menghilangkan sumber arus, maka ketika sumber arus ini dilepas, maka rangkaiannya akan menjadi open circuit lah di sini. Ini harusnya kan tempatnya sumber arus. Tapi karena sumber arusnya itu dilepas, maka rangkaian yang awalnya ada sumber arusnya itu harus mengalami open source atau open circuit, atau rangkaiannya itu menjadi terbuka. Nah, karena ini rangkaiannya menjadi terbuka, maka yang menjadi titik akhir dari rangkaian ini adalah ada 4 ohm. Nah,
ini kita perlu mencari nilai V1-nya, anggap saja V1 ya, karena kita perlu mencari tegangannya, jadi kita asumsikan sebagai V1 sama V2. Nah, ini berarti kita mencari V1. Kemudian kalau kita menghilangkan sumber tegangan, nah di sini sumber tegangan, rangkaiannya menjadi seperti ini, maka rangkaiannya harus berupa short circuit atau rangkaiannya harus tertutup, tidak diputus kayak ketika ketika menghilangkan sumber arus. Nah, kalau kita sudah menjadi dua rangkaian seperti ini, nah ini kan ada V2, di sini ada V1, di sini ada V2. Ketika kita sudah bisa membuat menjadi dua rangkaian yang asalnya satu rangkaian, ketika kita sudah mendapatkan nilai V1 sama V2, maka kita akan menjumlah dari V totalnya, yaitu V1 ditambah V2. Oke, lanjut. Jadi untuk menyelesaikan V1 itu bagaimana? Nah, di sini kan ada dua resistor yang paralel ya, karena di sini masih ada rangkaian lagi. V1 sama dengan 4/4 plus 8, 4 plus 4/4/8 karena paralel, dikalikan dengan sumber tegangan berupa 6 volt. Berarti kan 4 kali 6 berapa? 24 dibagi 12 sama dengan 2 volt. Oke. Berarti nilai V1-nya adalah 2 volt. Kemudian kita mencari nilai dari V2-nya. Nah, di sini kan ada I2, ada I3 lah. Kemudian kita mencari V2-nya. Karena I2 ini udah diketahui 8 ohm. Kemudian ada arus ke sini, I3-nya kan belum diketahui. Berarti kita mencari nilai dari I3-nya sebelum kita mencari nilai dari V2. Untuk mencari nilai I3-nya yaitu 8, karena dimulai dari sini ya, 8 dibagi 4/8 kali 3 ampere. Nilainya adalah 2 ampere. 8 kali 3, 20, 24 dibagi 12 sama dengan 2 ampere. Kemudian V2-nya sama dengan 4 kali I3. 4 ohm kali I3. I3-nya tadi nilainya adalah 2 ampere. Jadi sama dengan 4 kali 2, jadi nilainya adalah 8 volt. Jadi kita sudah bisa mendapatkan nilai dari V1 dan V2, di mana V1 nilainya adalah 2 dan V2-nya nilainya adalah 8. Ketika ditotal, V1 ditambah dengan V2, hasilnya adalah 2 ditambah 8 sama dengan 10 volt. Nah, ini kalau kita menggunakan perhitungan secara biasa. Tapi bagaimana kalau kita menghitung menggunakan simulasi, yaitu menggunakan simulasi Proteus ya, maka kita membuka file baru lagi. Saya udah ada. Saya besarkan, jadi nanti kalian bisa mencontoh rangkaian yang sudah saya buat di sini. Nah, ini rangkaian pertamanya, persis sama, tegangannya yaitu 6, kemudian R1-nya 8, kemudian R2-nya itu 4 ohm, kemudian arusnya itu adalah 3 ampere. Saya arusnya ke atas atau ke bawah? Oh, arusnya ke atas, jadi saya salah. Nah, jadi begini.
Oke lah, ketika sudah menjadi rangkaian ini, maka kita pecah-pecah menjadi dua rangkaian. Kalau yang kita buang dulu itu sumber tegangannya, maka rangkaiannya menjadi rangkaian tertutup atau closed circuit. Kalau kita membuang sumber arusnya, maka rangkaiannya menjadi open circuit. Nah, yang pertama kita itu akan membuang sumber arusnya. Nah, jadi asalnya rangkaiannya itu begini. Nah, begini. Nah, karena ini adalah isian dari sumber arus. Ketika sumber arus itu dibuang, maka menjadi open circuit. Ketika open circuit, talinya ini atau kabel penghubungnya ini juga tidak dihitung, juga tidak apa-apa. Kemudian kita del. Karena kita sudah menggunakan simulasi, gampang saja kita untuk menentukan di sini itu V-nya berapa. Kita tinggal panggil DC voltmeter, kemudian kita susun begini. Ini mencari V1-nya ya. Apakah nilainya benar? Tadi untuk di sininya nilai dari V1 ini adalah 2. Kita coba menggunakan simulasi. Kalau memang 2 berarti betul. Nah, ada 2 volt. Oke. Berarti V1-nya udah ketemu, kita tinggal membuat rangkaian untuk mencari V2-nya. Ini kebalik arahnya. Karena yang kita buang itu sumber tegangan, maka rangkaian menjadi closed circuit atau menjadi rangkaian tertutup. Anggap ini R1-nya 8, tadi ini R2-nya 4, kemudian ini arusnya adalah 3 ampere. Sumber arusnya adalah 3 ampere. Oke, jadi kita tinggal, karena kita akan mencari tegangan, kita tinggal memanggil DC voltmeter saja. Nah, tadi nilai dari V2-nya adalah 8. Apakah di sini juga 8? Kita running saja. Kita tekan tombol play. 8. Jadi lebih gampang kalau kita menggunakan simulasi, tapi kita juga perlu memahami perhitungan dasarnya biar kalau kita sudah paham dengan perhitungan dasarnya, kalau kita ada kesalahan di simulasinya kita akan tahu. Jadi karena sudah didapat, ini V1-nya 2 volt, kemudian V2-nya itu 8, kemudian kita tinggal menjumlahkan saja. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Sesuai dengan ini. V1 dan V2-nya sama dengan 10. Jadi begitu maksud dari rangkaian superposisi, menganalisa sebuah rangkaian superposisi, baik itu nanti ada 2 sumber atau 3 sumber atau 4 sumber, yang penting tidak satu sumber gitu. Nah, di sini tentu saja ada percobaannya. Di sini ada percobaannya. Nah, di sini ternyata menggunakan sumber tegangan semuanya. Jadi tidak apa-apa. Jadi ini menjadi rangkaian tertutup gitu aja. Ini juga menjadi rangkaian tertutup kalau dibuang. Berarti tetap
karena ini ada dua sumber, jadi saya menjadikan menjadi dua rangkaian begitu. Dan ini tugasnya. Jadi kalau ada pertanyaan, langsung silahkan hubungi saya. Untuk video ini saya cukupkan pada materi rangkaian superposisi. Untuk berikutnya entah kita bakal tatap muka atau tetap menggunakan video seperti ini, akan menjelaskan tentang teorema Thevenin dan Norton. Baik, terima kasih. Semoga bisa dipahami dan dikerjakan, serta laporannya jangan lupa untuk tiap hari. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.